Halo semuanya. Di sini kami akan membahas mengenai analisis sistem informasi akuntansi dalam penggajian pada PT Anugrah Kosmetika Global. Selanjutnya, di sini kami dari Universitas Bina Sarana Informatika kelas 635C07. Pesertanya yaitu kelompok 15. Di sini ada Aryani Muslimah Harti, yang kedua yaitu adalah ada Edward Jonathan, yang ketiga. Halo semuanya, di sini kami akan membahas mengenai analisis sistem informasi akuntansi dalam penggajian pada PT Anugrah Kosmetika Global. Selanjutnya di sini ada peserta dari kelompok 15, yaitu yang pertama. Halo semuanya, di sini kami akan membahas mengenai analisis sistem informasi akuntansi dalam penggajian pada PT Anugrah Kosmetika Global. Di sini kami dari peserta kelompok 15 dari kelas 635C07 dari Universitas Bina Sarana Informatika. Berikut adalah para pesertanya, yaitu yang pertama ada Aryani Muslimah Harti, yang kedua ada Edward Jonathan, dan yang ketiga ada saya sendiri, yaitu Fitri Fauzia. Nah, dari ruang lingkup penggajian, yaitu yang pertama ada pengolahan data admin, data karyawan, data jabatan, data presensi, dan jumlah jam lembur, data gaji, data potongan, dan data tunjangan. Yang kedua yaitu dapat berkaitan langsung dengan sistem penggajian ini adalah administrator, bagian keuangan dalam manajer dengan hak akses yang berbeda-beda. Yang ketiga yaitu menyajikan informasi berupa informasi gaji dan tunjangan yang dikeluarkan untuk karyawan beserta potongan yang diberikan kepada karyawan. Yang keempat yaitu tunjangan yang diberikan untuk karyawan terdiri dari tunjangan menikah, tunjangan tanggungan anak, dan tunjangan diri pribadi. Tuh. Dan yang kelima yaitu rincian potongan-potongan gaji, yaitu terdiri dari potongan pajak, pinjaman jika ada yang meminjam, dan potongan izin. Gitu. Jadi kalau ada yang libur atau izin tetapi cutinya sudah habis, itu akan dipotong ke gaji gitu. Yang keenam itu ada jumlah gaji bersih yang diterima oleh karyawan berdasarkan gaji pokok ditambah tunjangan yang kemudian dikurangi total potongan. Yang ketujuh yaitu ada perhitungan pajak menggunakan PPh 21. Ini sifatnya mengurangi gitu. Yang selanjutnya ada konsep dasar sistem. Yang pertama ada pengertian sistem. Sistem adalah suatu entitas yang terdiri dari elemen-elemen atau komponen-komponen yang saling berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Yang kedua yaitu ada pengertian sistem informasi. Di sini yaitu memfokuskan perhatiannya pada peran sistem informasi dalam proses pengambilan keputusan. Menurutnya, membantu dalam mengumpulkan, menyusun, dan menyajikan informasi yang relevan untuk mendukung pengambilan keputusan yang efektif. Di sini dari pengertian sistem informasi akuntansi, dapat
diambil kesimpulan bahwa sistem informasi akuntansi adalah sistem yang dapat menghasilkan informasi dengan melakukan kegiatan pengumpulan, mencatat, menyimpan, memproses, sampai dengan menghasilkan laporan data akuntansi yang dapat digunakan untuk menggunakan pengambilan keputusan, baik pengguna internal maupun eksternal. Yauh, bye-bye. Struktur organisasi. Di sini ada direktur utama, ke bawahnya itu ada direktur, yang selanjutnya itu ada manajer pemasaran, kemudian manajer keuangan, manajer produksi. Di bawah manajer pemasaran, di situ ada divisi pemasaran, di bawah manajer keuangan ada divisi keuangan, dan di bawah manajer produksi ada divisi produksi. Selanjutnya akan dibahas oleh Aryani. Pihak yang berkepentingan bisa melihat data seluruh karyawan yang terdaftar, serta pihak HR akan menginfokan kepada manajer, finance, direktur, serta pihak-pihak lainnya. Yang kedua, ada proses mendata gaji karyawan. Dalam proses ini, finance akan menerima info dari HR berapa nominal untuk masing-masing karyawan yang sudah disepakati sesuai dengan job desk masing-masing karyawan. Yang ketiga, ada menghitung gaji. Pada proses ini, finance akan menghitung gaji untuk masing-masing karyawan serta perhitungan pajak dan tunjangan yang diberikan perusahaan terhadap karyawan tersebut. Dan yang terakhir, ada penginputan gaji. Setelah dihitungnya gaji karyawan, pajak dan tunjangannya, finance akan menginput besaran gaji setelah dikurangi pajak dan tunjangan perusahaan terhadap karyawan tersebut sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan pemerintah. Lalu di sini ada contoh diagram activity system berjalan. Yang pertama ada contoh use case diagram. Dalam kasus ini yang dijadikan sebagai aktor yaitu divisi keuangan, lalu dia akan menginput pengajian karyawan ke dalam software Accurate. Pertama-tama masuk ke software Accurate-nya. Lalu ada beberapa pilihan modul, yaitu ada bank, sales, purchase, persediaan, aset, serta daftar laporan. Lalu kita pilih modul bank. Lalu ada dua opsi, ada pengeluaran dan pemasukan. Karena kita akan melakukan pengajian, maka kita memilih pengeluaran. Lalu ada dua opsi, yaitu operasional dan gaji. Lalu kita pilih gaji dan input gajinya sesuai dengan yang sudah dihitung. Lalu lakukan transfer dan simpan bukti slip gajinya. Nah, selanjutnya di sini ada activity diagram. Pada activity diagram pertama-tama itu ada pada HRD. HRD akan memproses pendataan karyawan, rekapitulasi absensi bulanan, serta memberikan rekapitulasi absensi kepada divisi keuangan. Lalu divisi keuangan akan menerima rekapitulasi absensinya dan akan melakukan beberapa perhitungan. Yang pertama itu ada perhitungan lembur. Jika jam kerjanya kurang dari 8 jam atau sama dengan 8 jam, maka tidak ada jam lembur. Tetapi jika jam kerjanya di atas 8 jam, maka ada hitungan lembur per jamnya. Yang kedua, untuk perhitungan keterlambatan. Di sini untuk keterlambatan yaitu
kurang dari 10 menit atau senilai 10 menit, maka tidak ada potongan untuk keterlambatan. Tetapi jika di atas 10 menit, maka ada hitungan keterlambatan setiap 10 menitnya. Lalu yang ketiga ada perhitungan kehadiran. Jika karyawan ini hadir, maka tidak ada potongan. Tetapi jika karyawan ini tidak hadir, maka akan ada hitungan potongan kehadiran. Dan yang terakhir ada perhitungan tunjangan jabatan. Jika tidak ada jabatan, maka ia tidak akan mendapatkan tunjangan. Tetapi jika ia ada jabatan, maka tunjangannya akan disesuaikan dengan jabatannya. Lalu yang terakhir, melakukan perhitungan pajak penghasilan atau PPh. Selanjutnya, divisi keuangan akan membuat slip gaji serta membuat laporan penggajiannya. Bukti slip gaji ini akan diterima oleh karyawan dan akan dibayarkan gajinya kepada karyawan. Tetapi laporan penggajiannya akan diterima oleh direktur. Lalu di sini ada dokumen masukan dan keluaran. Dokumen masukan ini di sini ada nama karyawannya, uang makan hariannya, gaji pokoknya, bonusnya, serta total dari keseluruhan karyawan. Lalu di sini ada dokumen keluaran. Nama dokumennya yaitu bukti transfer. Dokumen ini berarti untuk direktur, yang sumbernya dari finance dan tujuannya untuk pengajian, dan medianya menggunakan email, jumlahnya 1 lembar. Lalu yang kedua ada dokumen keluaran slip gaji. Permasalahan dan alternatif pemecahan masalah. Yang pertama ada keterlambatan pembayaran gaji, kedua kesalahan dalam penghitungan gaji, ketiga pajak dan regulasi yang kompleks, keempat pengamanan data yang lemah. Keterlambatan pembayaran gaji. Untuk mengatasi masalah ini, penting untuk memiliki sistem penggajian yang teratur dan otomatis. Perusahaan dapat menggunakan perangkat lunak penggajian yang dapat menghitung dan memproses gaji karyawan secara akurat dan tepat waktu. Kesalahan dalam penghitungan gaji. Gunakan perangkat lunak penggajian yang dapat menghitung gaji dengan akurat dan otomatis. Pastikan bahwa semua data karyawan seperti jam kerja, potongan, dan tunjangan tersimpan dengan benar dalam sistem. Pajak dan regulasi yang kompleks. Bekerja sama dengan seorang profesional pajak atau firma akuntansi yang berpengalaman untuk membantu Anda memahami dan mematuhi semua peraturan terkait penggajian. Pastikan bahwa sistem penggajian Anda dapat menghitung potongan pajak dengan benar. Pengamanan data yang lemah. Pastikan bahwa sistem penggajian Anda memiliki tindakan keamanan yang kuat, seperti enkripsi data dan akses terbatas. Selain itu, berikan pelatihan kepada staf Anda tentang pentingnya menjaga kerahasiaan data penggajian. Adapun kesimpulan dari hasil penjelasan dan pemaparan di atas tentang analisis sistem informasi akuntansi dalam penggajian pada PT Anugrah Kosmetika Global. Dengan ini penulis menyimpulkan, dengan adanya sistem penggajian ini, perusahaan akan lebih dimudahkan dalam melakukan proses penggajian. Kemudian menyajikan informasi mulai dari data karyawan, absensi, hingga gaji karyawan. Menyimpan seluruh informasi seputar penggajian. Pembaca bisa mengetahui sistem informasi penggajian pada suatu perusahaan, dan pembaca dapat mempraktekkan sistem informasi penggajian secara mandiri. Untuk saran pengembangan lebih lanjut, maka penulis memberikan saran yang semoga dapat bermanfaat bagi pembaca, khususnya perusahaan yang akan menggunakan sistem penggajian di masa yang akan datang, yaitu pertama, perlu adanya peningkatan dalam program yang digunakan untuk sistem penggajian supaya data yang muncul bisa lebih lengkap. Kedua, diperlukan tutorial pendampingan dalam menggunakan program sistem penggajian. Ketiga, melakukan riset lebih lama supaya makalah ini bisa lebih maksimal dan berguna bagi pembaca. Sekian dari kelompok 15 dari kelas 635C07. Kiranya presentasi ini kurang lebih mohon maaf apabila banyak kurangnya dan bisa bermanfaat bagi pembaca dan penonton. Thank you.